Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Salam Pramuka. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Eka Dwi Puspitasari, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Sebelum masuk ke penjelasan undang-undang ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Dengan mengacu fungsi dan tujuannya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 ini mengatur aspek pendidikan kepramukaan, kelembagaan, tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, serta aspek keuangan gerakan pramuka. Oke, selanjutnya substansi Undang-Undang Gerakan Pramuka. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1 berisi tentang pengertian dari gerakan pramuka, kepramukaan, pramuka, pendidikan kepramukaan, gugus depan, satuan komunitas, satuan karya, gugus dharma pramuka, kuartir, majelis pembimbing, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan menteri. Nah, itu tadi penjelasan tentang bab 1 pasal 1. Selanjutnya yaitu bab 2 mengenai asas, fungsi, dan tujuan yang mencakup pasal 2 sampai dengan pasal 4 yang berisi tentang asasnya yaitu Pancasila dan fungsi gerakan pramuka yaitu wadah untuk mencapai tujuan gerakan pramuka melalui pendidikan dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, dan permainan yang berorientasi pada pendidikan. Selanjutnya yaitu tujuan gerakan pramuka, yaitu untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Nah, selanjutnya bab 3 pasal 5 sampai dengan 19, yaitu mengenai pendidikan kepramukaan. Bagian pertama berisi tentang dasar, kode kehormatan, kegiatan, nilai, dan sistem among. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan nilai dan kecakapan. Kode kehormatan pramuka yaitu Satya dan Dharma Pramuka. Kegiatan melalui belajar interaktif dan progresif. Penilaian didasarkan pada SKU dan SKK. Pencapaian hasil dinyatakan dalam sertifikat atau TKU dan TKK. Nilai kepramukaan merupakan inti dari kurikulum. Kecakapan terdiri dari umum dan khusus. Kegiatan dilaksanakan dengan sistem among. Nah, untuk bab 2 yaitu mengenai jalur dan jenjang. Poin pertama, jalur pendidikan non-formal diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam membentuk kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Poin 2, jenjang pendidikan kepramukaan yaitu S, G, T, dan D. Untuk bagian yang ketiga, yaitu berisi tentang peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Poin pertama, peserta didik usia 7 sampai 25 tahun, yaitu S, G, T, D disebut anggota muda. Yang kedua, tenaga pendidik terdiri dari pembina, pelatih, pamong, dan instruktur disebut anggota dewasa. Yang ketiga, kurikulum mencakup aspek nilai dan kecakapan disusun sesuai jenjang dan persyaratan standar kurikulum. Bagian 4 mengenai satuan pendidikan kepramukaan. Terdiri atas gugus depan dan pusat pendidikan dan pelatihan. Bagian 5 yaitu mengenai evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.
Poin pertama, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Evaluasi peserta didik dilakukan oleh pembina, dan evaluasi tenaga pendidik dan kurikulum dilakukan oleh Pusdiklatnas. Poin 2, akreditasi dilakukan oleh menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan oleh lembaga akreditasi sesuai perundang-undangan. Poin 3, sertifikasi berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik melalui penilaian perilaku serta uji kecakapan umum dan khusus. Sertifikat kompetensi diberikan kepada tenaga pendidik oleh Pusdiklatnas. Nah, itu tadi penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.